Selamat datang di e-learning e-klinik desain merek kemas. Sahabat IKM, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Agnes Marhilo. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai bahan kemasan dari plastik. Yuk, kita mulai! Sahabat IKM, jika berbicara tentang plastik, setiap hari kita sudah sering bersinggungan secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin juga sahabat pernah melihat gambar segitiga dengan nomor di dalamnya. Itulah indikator dan kita akan bahas pertemuan kali ini ya. Perlu diketahui plastik terdiri atas plastik rigid dan plastik fleksibel. Pada pertemuan ini kita akan membahas plastik rigid terlebih dahulu. Plastik rigid. Kemasan rigid pada umumnya untuk mengemas produk berbentuk cair, powder, atau flakes. Atau bahasa lainnya, kemasan rigid ini untuk mengemas bahan yang tidak berbentuk dan memerlukan proteksi terhadap iklim, tekanan, gesekan, dan kondisi lainnya selama proses distribusi dan transportasi. Lalu, kemasan ini disebut rigid karena kaku, dibuat dari bahan yang tidak berubah bentuknya. Proses pembentukan kemasan rigid secara mendasar hanya dibagi dua, yaitu blow molding untuk botol dan injection molding untuk tutup. Seiring perkembangannya, kemasan rigid pun berkembang seperti compression molding, injection blow, injection stretch blow, dan stretch blow. Ada 7 jenis kemasan plastik yang perlu dipahami bersama. Yang pertama, PET atau PETE. PET mempunyai berat jenis 0,91 gram per cm kubik dan penampilan yang jernih, kekuatan tarik tinggi, serta sifat barrier yang baik terhadap gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida CO2. PET film pada umumnya dipakai dalam proses metallizing dan leading pada kemasan makanan dan minuman sebagai lapisan luar dari kemasan non-makanan seperti sampo sachet, deterjen bag, dan lain-lain. Yang kedua, HDPE. HDPE memiliki berat jenis 0,941 sampai 0,969 gram per cm kubik dan sedikit lebih tinggi dari LDPE. Selain itu, jenis material lebih keras, kaku, dan liat dibandingkan LDPE. HDPE juga mudah diproses, dibentuk, dan kaku, serta mempunyai kekuatan dampak hentakan yang bagus. Oleh karena itu, material ini banyak digunakan untuk tas belanja dan tempat sampah. Yang ketiga, PVC. PVC dikenal sebagai polimer yang tak berbentuk. Material lain mempunyai berat jenis sebesar 1,2 gram per meter kubik. Ketahanannya juga baik terhadap bahan untuk mendapatkan sifat polimer yang berbeda. PVC mudah terdegradasi karena panas, sehingga menghasilkan asam hidroklorik dan mengubah warna polimer dari putih menjadi kehitaman. PVC dianggap sebagai bahan yang tidak ramah lingkungan dan penyebab kanker. Maka dari itu tidak menjadikan material ini sebagai bahan kemasan. Yang keempat, LDPE. LDPE biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, botol-botol karena kuat, tembus pandang, fleksibel pada daur ulang, dan kemasan ini baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini. Yang kelima, PP. PP mempunyai ketahanan yang baik terhadap kelembapan, namun ketahanan terhadap gasnya rendah. Material ini memiliki berat jenis yang rendah, sebesar 0,90 sampai 0,91 gram per meter kubik. PP biasanya digunakan sebagai pengganti plastik karena berat jenisnya yang rendah, membuat kemasan lebih ringan dan harga kemasan pun menjadi lebih murah. Titik lelehnya sebesar 170 derajat, sehingga mudah digunakan untuk kemasan makanan yang membutuhkan pemanasan tinggi. PP ini memiliki ketahanan yang baik terhadap lemak,
stabil terhadap suhu tinggi, dan cukup mengkilap. Jenis PP ini adalah pilihan bahan plastik terbaik, terutama untuk tempat makanan dan minuman seperti tempat penyimpanan makanan, botol minum, dan terpenting botol minum untuk bayi. Yang keenam, PS. PS termasuk polimer yang tak berbentuk, jernih, keras, namun mudah patah, dan memiliki titik leleh yang rendah. Berat jenisnya sebesar 1,05 gram per meter kubik. Terdapat 3 macam polystyrene, yaitu General Purpose PS, Oriented PS, and High Impact PS. Yang ketujuh, Other. Jenis plastik yang satu ini memiliki material yang lain dari nomor 1 hingga 6, namun umumnya merupakan bermaterial polikarbonat. Jenis plastik ini biasanya digunakan untuk tas oven, tempat makanan, atau tumbler minuman olahraga. Jika terkena panas, material plastik dengan tingkat bahaya dan kesulitan terurai tinggi ini dapat mengeluarkan bisphenol E ke dalam makanan dan minuman, di mana berpotensi merusak sistem hormon. Sahabat IKM, pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait kemasan plastik rigid. Sahabat jadi lebih paham kan apa dan bagaimana plastik rigid itu? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang kemasan plastik fleksibel. Pada hakikatnya, penggunaan plastik fleksibel dapat digunakan pada beberapa situasi, seperti kebutuhan rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, hingga pelindung produk saat di moda transportasi. Secara umum, kemasan fleksibel plastik adalah salah satu cara pengemasan yang menggunakan bahan yang lentur atau fleksibel atau mudah dibentuk. Kemasan fleksibel saat ini sangat banyak digunakan karena dapat memberikan perlindungan, ringan, dan memberikan kemudahan pada konsumen. Juga dapat didesain secara menarik dan memberikan daya jual dan nilai tambah yang lebih baik. Bahan kemasan fleksibel adalah film plastik atau aluminium foil. Dapat digunakan sebagai film tunggal atau berlapis atau lapis ganda. Bahan yang umum pada film tunggal adalah kertas, polyethylene film, polypropylene film. Bahan yang umum dipakai pada lapis ganda adalah kertas, OPP film, polyester, nylon, PE, PP, dan aluminium foil. Kemasan fleksibel memiliki bentuk dan ukuran yang unik. Terdapat 10 kemasan fleksibel yang perlu kita pahami. Yang pertama, saset. Saset merupakan kantong kain kecil yang dapat diisi oleh berbagai macam bahan. Memiliki pori sehingga produk di dalamnya dapat berinteraksi dengan lingkungan luar. Saset termasuk kemasan fleksibel berbentuk kantong yang terdiri dari 3 las dan 1 lipatan atau 4 las. Kemasan saset digunakan untuk berbagai kebutuhan pengemasan makanan, seperti makanan ringan hingga minuman seduh. Yang kedua, stick pack. Stick pack merupakan kemasan sekali pakai untuk konsumsi praktis. Mudah digunakan dan sekali kemasan dibuka, produk langsung dapat dituang. Umumnya digunakan untuk kemasan gula, kopi instan, dan creamer. Yang ketiga, stand-up pouch. Stand-up pouch merupakan kantong yang dapat berdiri saat diisi dengan produk. Kemasan ini memiliki lipatan dasar yang mengembang saat diisi produk sehingga memberikan dasar yang datar. Pouch yang baik akan kuat, tidak akan mudah bocor dan pecah. Ada 3 macam bentuk dasaran stand-up pouch, yaitu bentuk round bottom, case-seal bottom, dan plow bottom. Kemasan stand-up pouch digunakan untuk mengemas berbagai makanan ringan kering, hingga rempah dan bubuk. Yang keempat, polybag. Polybag pada prinsipnya hampir sama seperti saset, tetapi menggunakan lipatan di samping.
Sedangkan stand-up pouch menggunakan lipatan di dasarnya. Polybag digunakan pada kemasan makanan, seperti susu dan non-makanan seperti deterjen powder, pembalut wanita, dan lain-lain. Yang kelima, pillow bag. Pillow bag dibentuk seperti bantal. Bagian bawah, atas, dan belakang dilas. Dapat berupa 3 side seal bag, yaitu dengan kantong dengan 3 las dan satu bagian dibiarkan terbuka untuk mengisi produk. Yang keenam, envelope wrapper. Envelope wrapper banyak digunakan untuk membungkus sabun padat atau produk lainnya. Tipe las yang digunakan pada kemasan ini adalah lap seal. Yang ketujuh, flow wrapper. Flow wrapper merupakan kantong yang amat mudah dioperasikan secara teknis. Setelah kantong dibentuk, produk dimasukkan, dilas, dan selesai. Kemasan sederhana ini cocok untuk industri yang baru dimulai. Tipe las yang digunakan pada kemasan ini adalah Fin-Seal. Yang kedelapan, kotak laminasi untuk produk cair. Kotak laminasi untuk produk cair ini dikenal sebagai kemasan Tetra Pak. Kemasan yang mirip karton ini terbuat dari bahan laminasi dan aseptik. Tetra Pak digunakan untuk makanan seperti santan kelapa dan minuman seperti susu, jus buah, dan lain-lain. Karena kemasan ini tergolong kemasan aseptik. Pembentukan, pengisian, dan pengelasan kemasan ini dilakukan di ruang aseptik. Yang kesembilan, laminated tube. Laminated tube ini dapat digunakan untuk produk pasta gigi, makanan, keperluan pribadi, dan farmasi. Standar ukuran diameter tube juga sudah ditetapkan. Anatomi laminated tube terdiri dari bodi, bahu, dan tutup. Yang ke-10, tipe las atau seal. Kita perlu memahami tipe las yang cocok dengan mesin pengemas yang digunakan. Terdapat 2 macam tipe las, yakni Fin-Seal dan lap seal. Fin-Seal merupakan lapisan dalamnya bertemu dengan lapisan dalam bagian lain sehingga membentuk las. Pada tipe ini, material untuk sealant lebih mudah dipilih karena pengelasan dilakukan pada material yang sama. Lap seal merupakan lapisan sebelah dalamnya bertemu dengan lapisan sebelah luar, sehingga membentuk las. Karena lapisan luar dilas dengan lapisan dalam, lapisan luar harus dilapisi bahan lain agar dapat dilas. Lapisan luar juga harus bebas dari kontaminan seperti tinta dan pernis untuk memudahkan proses las dan mendapatkan kinerja las yang bagus. Bagaimana sahabat IKM? Materi kita kali ini cukup panjang, namun dapat membantu sahabat IKM untuk membangun produk pangan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, salam inovasi!